Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Khalifah Abbas dari kelas PAIB semester 4. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Afandi MAG. Tahukah kalian, berdirinya dinasti Umayyah tak lepas dari sebuah peristiwa tahkim saat Perang Siffin. Perang ini seharusnya untuk membalas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Pada awalnya telah dimenangkan oleh pihak Ali. Namun melihat tanda-tanda itu, pihak Muawiyah segera membuat proposal untuk kembali ke hukum Allah, yang merupakan taktik Muawiyah untuk mengangkat dirinya sebagai khalifah dan raja. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah seorang politisi handal, di mana pengalaman politiknya sebagai gubernur Syam pada zaman Khalifah Utsman bin Affan cukup mengantarkan dirinya mampu mengambil alih kekuasaan dari genggaman keluarga Ali bin Abi Thalib. Tepatnya setelah Hasan bin Ali menyerahkan kursi kekhalifahan secara resmi kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dalam peristiwa Amul Jamaah. Oleh karena itu, Muawiyah bin Abu Sufyan dinyatakan sebagai pendiri dinasti Bani Umayyah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi di Damaskus dan berlangsung hingga tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Setelah jatuhnya dinasti Umayyah di Damaskus, pemerintahan Emirat Cordoba yang merupakan sisa-sisa kekuasaan dinasti Umayyah mengubah statusnya menjadi pemerintahan kekhalifahan Cordoba pada tahun 929 Masehi. Pengubahan status kekuasaan itu terjadi ketika Cordoba berada di bawah pimpinan Abdurrahman III. Dikisahkan bahwa pemimpin dinasti Abbasiyah yang bernama Al-Muqtadir itu dibunuh oleh pengawalnya sendiri di ibu kota Baghdad. Abdurrahman III kemudian menilai kejadian yang menimpa dinasti Abbasiyah tersebut sebagai momentum yang tepat untuk membangkitkan kembali kekhalifahan milik dinasti Umayyah. Pemerintahan dinasti Umayyah di kawasan Andalusia akhirnya berdiri pada 16 Januari 929 Masehi. Pada tahun 900-an Masehi, Islam mencapai puncak kejayaannya di tanah Andalusia. Lebih dari 5 juta muslim tinggal di daerah tersebut, dengan persentase mencapai 80% penduduk. Kerajaan yang kuat kala itu, dinasti Umayyah II menjadi penguasa tunggal di daerah tersebut, dan menjadi kerajaan yang paling maju dan paling stabil kondisi sosialnya di daratan Eropa. Sebagai bukti besarnya kekuasaan dinasti Umayyah ketika itu, didirikan bangunan-bangunan megah yang melengkapi keindahan di kawasan tersebut. Salah satunya adalah Masjid Cordoba dan Universitas Cordoba. Pembangunan kota yang cukup masif pun ikut membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat yang tinggal di kawasan Andalusia. Sejak pertama kali Islam menginjakkan kaki di tanah Spanyol hingga jatuhnya kerajaan Islam terakhir di sana, Islam memainkan peran yang sangat besar. Masa itu berlangsung lebih dari 7,5 abad, yang mana dibagi menjadi 6 periode. Pada periode pertama dimulai dari 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khilafah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada teori ini juga stabilitas politik negeri Spanyol masih belum tercapai secara sempurna. Pada periode kedua dimulai dari 755 sampai dengan 912 Masehi. Pada periode ini, umat Islam di Spanyol mulai memperoleh kemajuan-kemajuan, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang peradaban. Pada periode ketiga dimulai pada tahun 912 sampai dengan 1013 Masehi. Umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan-kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Pada periode keempat dimulai dari 1013 sampai dengan 1086 Masehi. Pada periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan.
Pada masa itu, Islam di Spanyol kembali memasuki masa pertikaian internal. Ironisnya, ketika terjadi perang saudara, ada di antara pihak-pihak yang bertikai itu meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Melihat kelemahan dan kekacauan Islam pada saat itu, maka untuk pertama kalinya orang-orang Kristen mengambil inisiatif melakukan penyerangan. Pada periode kelima, dimulai dari 1086 sampai dengan 1248 Masehi. Pada periode ini, Islam di Spanyol masih terpecah dalam beberapa negara, akan tetapi terdapat suatu kekuatan yang dominan, di mana Islam Spanyol pada masa itu dibantu oleh dua kekuatan dinasti, yaitu dinasti Morabitun dan dinasti Muwahhidun. Pada periode ke-6, mulai dari 1248 sampai dengan 1492 Masehi, Islam mulai mengalami keruntuhan. Semuanya berawal dari konflik atau perselisihan orang-orang istana yang merebutkan kekuasaan. Terdapat persekongkolan dengan kerajaan Kristen untuk mendapatkan kekuasaan yang menyebabkan kerajaan Islam melemah. Melihat peluang itu, maka kerajaan Kristen kembali menyerang Islam, sehingga membuat Islam pada masa itu menyerah. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol. Umat Islam pada saat itu dihadapkan pada dua pilihan, yakni mereka masuk Kristen atau Islam, namun harus pergi meninggalkan Spanyol. Masa keruntuhan dinasti Umayyah. Pada tahun 1491 Masehi, Granada dikepung oleh pasukan-pasukan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, yang mana telah menunjukkan masa keruntuhan dinasti Umayyah. Faktor internal keruntuhan dinasti Umayyah. Di saat orang-orang Kristen bersatu padu, tidak lagi berpecah belah, beda halnya dengan Granada yang malah menghadapi pergolakan politik. Para pemimpin Muslim cenderung saling sikut, memiliki ambisi yang berbeda-beda dan saling melengsarkan satu sama lain. Di antara mereka ada yang berperan sebagai mata-mata Kristen dengan iming-iming imbalan kekayaan, tanah, dan kekuasaan. Lebih parah dari itu, pada tahun 1483, Sultan Muhammad, anak dari Sultan Granada, mengadakan pemberontakan terhadap ayahnya sendiri, sehingga memicu terjadinya perang sipil. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh Raja Ferdinand untuk membuat Granada kian melemah. Faktor eksternal keruntuhan dinasti Umayyah. Penguasa kerajaan Spanyol dan Portugis mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya, yang semakin membuat para penguasa dinasti Umayyah di Andalusia tidak kuasa menahan kemunduran yang terjadi. Pada tahun 711 Masehi, umat Islam di bawah kepemimpinan Thariq bin Ziyad menyeberangi lautan yang memisahkan Maroko dan daratan Spanyol. 7 tahun kemudian, sebagian besar wilayah semenanjung Iberia yang termasuk ke dalam Spanyol dan Portugal berhasil diduduki oleh umat Islam, dan kekuasaan tersebut berlanjut selama lebih dari 700 tahun. Pada tahun 900-an Masehi, Islam mencapai puncak kejayaannya di tanah Andalusia. Namun, masa keemasan sosial dan politik ini tidaklah abadi. Pada tahun 1000-an Masehi, kerajaan ini runtuh dan terpecah belah menjadi beberapa negara kecil yang disebut dengan Taifah. Taifah-taifah ini memiliki otonomi masing-masing, sehingga sangat rentan diserang oleh kerajaan-kerajaan Kristen Eropa yang berada di wilayah utara. Sepanjang 200 tahun berjalan, satu persatu Taifah berhasil ditaklukkan oleh kerajaan-kerajaan Kristen Eropa, dan akhirnya pada tahun 1440 Masehi, hanya tersisa satu kerajaan Islam saja di benua biru tersebut, di ujung selatan tanah Andalusia. Itulah kerajaan Granada. Pada tanggal 2 Januari 1492, pasukan Kristen memasuki kota Granada. Pasukan-pasukan ini memasuki istana Alhambra,
Mereka memasang bendera-bendera dan simbol-simbol kerajaan Kristen Eropa di dinding-dinding istana sebagai tanda kemenangan. Dan di menara tertinggi Istana Alhambra, mereka pancangkan bendera salib. Orang-orang Kristen menjanjikan toleransi dan kedamaian terhadap masyarakat Islam Granada. Walaupun kemudian perjanjian itu mereka batalkan. Ribuan umat Islam terbunuh dan yang lainnya mengungsi menyeberang lautan menuju wilayah Afrika Utara. Itulah akhir dari peradaban Islam di Spanyol yang telah berlangsung lebih dari 7 abad lamanya. Cahaya Islam menghilang dari daratan tersebut dengan terusirnya dan tewasnya umat Islam di sana. Kemudian diganti dengan pendatang-pendatang Kristen yang menempati wilayah tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk segala kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.